Hai semuanya, senang bertemu Anda kembali. Saya harap Anda semuanya dalam keadaan baik. Bersama saya, Edwin Martua Bangun Tambunan, kali ini kita akan mendiskusikan sebuah topik penting yang merupakan kelanjutan dari topik-topik sebelumnya yang telah kita diskusikan. Sebagaimana Anda ketahui, di dalam negara bangsa modern, khususnya negara bangsa yang menganut sistem politik demokrasi, ada ruang kebebasan yang besar bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam politik. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi memberi kesempatan rakyat berpartisipasi melalui sistem perwakilan kepentingan atau melalui partai politik. Hari ini kita akan mendiskusikan topik tentang kelompok kepentingan dan gerakan sosial. Kelompok-kelompok yang sengaja dibentuk oleh rakyat dalam masyarakat demokratis untuk menyalurkan kepentingan mereka di dalam rangka mempengaruhi kebijakan dan proses politik. Hari ini kita akan mendiskusikan apa itu kelompok kepentingan, fungsi, tujuan, dan sumber daya yang digunakannya. Dan selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang gerakan sosial. Apa yang dimaksud dengan gerakan sosial? Apakah gerakan sosial berbeda di masa sekarang dan di masa lalu? Langkah awal di dalam mendiskusikan kelompok kepentingan tentu saja adalah dengan memahami pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan? Kelompok kepentingan adalah asosiasi, tapi bukan sembarang asosiasi. Kelompok kepentingan adalah asosiasi yang terorganisasi dengan baik. Sebagai sebuah asosiasi yang terorganisasi dengan baik, asosiasi ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah. Kata kunci yang membedakan kelompok kepentingan dengan asosiasi-asosiasi lainnya adalah tujuannya mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah. Singkatnya, dengan demikian, kita bisa artikan kelompok kepentingan adalah asosiasi yang terorganisasi dengan tujuan mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah. Ada persamaan antara kelompok kepentingan dengan partai politik. Bersama-sama dengan partai politik, kelompok kepentingan adalah anak kandung dari negara yang menganut sistem politik demokrasi dan yang menerapkan pemerintahan perwakilan atau pemerintahan representatif. Persamaan yang kedua adalah baik kelompok kepentingan dan partai politik berfungsi menghubungkan pemerintah dengan yang diperintah, yaitu masyarakat, atau sebaliknya. Namun, kelompok kepentingan jelas berbeda dengan partai politik. Kita tidak bisa menyamakan kelompok kepentingan sebagai partai politik. Di mana letak perbedaannya? Kelompok kepentingan tidak mengejar kekuasaan seperti partai politik, tetapi sebatas menyuarakan aspirasi dari anggota kelompok atau masyarakat secara luas untuk mempengaruhi kebijakan atau mempengaruhi proses politik. Kelompok kepentingan memiliki ragam jenis. Kita bisa membedakan kelompok kepentingan satu dengan kelompok kepentingan lainnya. Salah satu kriteria yang membedakan kelompok kepentingan adalah keanggotaan yang dimilikinya. Berdasarkan kriteria ini, kita mengenal 3 jenis kelompok kepentingan, yaitu kelompok komunal, kelompok institusional, dan kelompok asosiasional. Kelompok komunal dibentuk oleh anggota yang memiliki loyalitas dan ikatan tradisional bersama. Jenis kelompok kepentingan semacam ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Jenis kelompok kepentingan yang kedua adalah kelompok institusional. Kelompok ini sengaja dibentuk oleh pemerintah dan menjadi bagian dari mesin pemerintah untuk menyebarluaskan pengaruh ke dalam pemerintahan ataupun masyarakat. Kelompok kepentingan semacam ini banyak ditemukan di negara-negara otoriter. Kelompok kepentingan yang ketiga adalah kelompok asosiasional. Kelompok ini dibentuk oleh anggota masyarakat yang berhimpun untuk mengejar tujuan bersama secara terbatas. Kelompok jenis ini banyak kita temukan di negara-negara maju atau di negara-negara industri. Selain berdasarkan kriteria keanggotaan, kelompok kepentingan juga bisa dibedakan berdasarkan kepentingan yang mereka perjuangkan. Menurut kriteria ini, kita bisa membedakan 2 macam kelompok kepentingan, kelompok seksional dan kelompok promosi.
Kelompok seksional adalah kelompok kepentingan yang berupaya memajukan atau melindungi kepentingan material anggotanya. Sedangkan kelompok promosi adalah kelompok kepentingan yang berusaha menyebarluaskan nilai-nilai, cita-cita, dan prinsip-prinsip yang dianut oleh kelompok tersebut. Kriteria yang ketiga adalah keberadaan. Seperti apa keberadaan dari kelompok kepentingan itu? Berdasarkan kriteria ini, kita bisa membedakan dua macam kelompok kepentingan, kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam atau kelompok kepentingan insider adalah kelompok kepentingan yang memiliki akses istimewa ke proses perumusan kebijakan. Kelompok yang kedua, yaitu kelompok luar atau kelompok kepentingan outsider, adalah kelompok kepentingan yang kurang memiliki akses ke proses perumusan kebijakan sehingga lebih memilih untuk melakukan aktivitas bersama publik. Perkembangan kelompok kepentingan di tiap-tiap negara berbeda. Kecepatan maupun jumlahnya sangat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu budaya politik, struktur kelembagaan, sistem kepartaian, dan kebijakan publik. Kita awali dengan budaya politik. Apabila kelompok kepentingan itu berada di negara-negara modern yang memiliki orientasi politik terbuka dan demokratis, dipastikan kelompok kepentingan akan tumbuh dengan subur. Tetapi di negara-negara tradisional yang feodalistik, yang sangat tertutup, di sana kelompok kepentingan sangat sukar untuk berkembang. Struktur kelembagaan juga mempengaruhi perkembangan kelompok kepentingan. Apabila negara itu memiliki institusi-institusi politik yang baik, yang memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, di sana dipastikan kelompok kepentingan akan tumbuh subur. Demikian juga dengan sistem kepartaian. Apabila sistem kepartaian yang dianut oleh negara itu adalah sistem 2 partai, tentu saja ada banyak urusan atau kepentingan yang tidak bisa diakomodasi oleh 2 partai tersebut. Dengan demikian, kelompok kepentingan menjadi saluran yang penting atau vital bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Di dalam sistem kepartaian yang bersifat multipartai, kelompok kepentingan juga tumbuh dengan subur. Kenapa? Karena kelompok kepentingan diperlukan oleh banyak partai untuk menyerap aspirasi sehingga menggunakan aspirasi itu mereka bisa memobilisasi massa atau pendukung dalam jumlah yang lebih besar. Kelompok kepentingan sangat sukar untuk hidup dan berkembang di dalam sistem kepartaian yang menganut sistem kepartaian tunggal. Karena di sana hanya ada satu saluran politik, yaitu partai politik yang diakui oleh pemerintah sebagai satu-satunya saluran untuk menyalurkan kepentingan di dalam proses politik. Kebijakan politik juga mempengaruhi perkembangan kelompok kepentingan. Apabila negara itu menganut transparansi dalam perumusan kebijakan publik, maka pemerintah berharap ada partisipasi publik yang luas di dalam proses perumusan kebijakan. Di dalam konteks ini, kelompok-kelompok kepentingan sangat penting perannya untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah yang sedang merumuskan kebijakan publik. Satu pertanyaan penting yang seringkali diajukan tentang kelompok kepentingan adalah, dari mana kelompok kepentingan itu mendapatkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitasnya dan mencapai tujuan-tujuannya? Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sumber daya yang biasanya digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Salah satunya adalah simpati publik dan tujuan-tujuan kelompok. Semakin besar publik bersimpati kepada kelompok kepentingan itu, semakin besar sumber daya mereka, terutama dalam konteks sumber daya manusia. Karena mereka bisa memobilisasi masyarakat dalam jumlah yang besar untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan mereka. Sumber daya lainnya adalah jumlah keanggotaan dan basis aktivis. Apabila kelompok kepentingan itu memiliki jumlah anggota yang besar, tentu saja ini menjadi sumber daya yang memperkuat kelompok kepentingan itu.
Di samping itu, basis aktivis. Biasanya, aktivis yang berbasis pada lapisan sosial seperti kelompok buruh misalkan, atau berbasis agama akan memiliki sumber daya yang cukup besar karena basis-basis sosial tersebut bisa digunakan sebagai leverage atau daya dorong untuk membuat pencapaian kepentingan mereka menjadi lebih efektif. Hal lainnya yang menjadi sumber daya dari kelompok kepentingan adalah kekuatan finansial dan kapabilitas organisasi. Sudah menjadi rahasia umum, kelompok kepentingan itu biasanya memiliki penyandang dana. Dan penyandang dana itu bisa bersumber dari filantropi atau orang-orang yang memang memiliki kepentingan yang sejalan dengan kelompok kepentingan yang didanainya. Di samping itu, kapabilitas organisasi yaitu disiplin organisasi, struktur organisasi yang baik, juga sumber daya manusia yang mengelola organisasi itu juga menjadi daya dongkrak bagi efektivitas dari kelompok kepentingan. Hal lain yang menjadi sumber daya bagi kelompok kepentingan adalah kemampuannya mengelola konsekuensi. Apa yang dimaksud dengan kemampuannya mengelola konsekuensi? Apabila kelompok kepentingan itu melakukan aktivitas atau aksi, dan aksi itu berdampak, kemampuannya untuk mengelola dampak itu dalam jangka panjang tentu saja akan merebut simpati publik dan merebut perhatian masyarakat secara luas. Inilah yang disebut dengan kemampuannya mengelola konsekuensi. Sumber daya lainnya adalah afiliasi personal atau kelembagaan dengan partai politik atau pemerintah. Apabila kelompok kepentingan itu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan aktivis partai atau orang-orang tertentu di jajaran pemerintahan, tentu saja akan lebih mudah mempengaruhi proses politik dan efektif untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan sesuai dengan kehendak dari kelompok kepentingan tersebut. Di dalam bekerja, kelompok kepentingan memanfaatkan banyak saluran. Biasanya mereka tidak hanya mengandalkan kepada aktivitas-aktivitas terencana yang mereka lakukan, seperti misalkan lewat demonstrasi atau cara-cara lainnya yang terkait dengan aktivitas sejenis. Di dalam bekerja, kelompok kepentingan memanfaatkan banyak saluran. Mereka juga bekerja melalui birokrasi, dengan memanfaatkan hubungan personal antara individu di dalam kelompok kepentingan dengan individu di dalam birokrasi. Tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi proses yang sedang berlangsung di dalam birokrasi. Mereka juga memanfaatkan keberadaan Dewan Perwakilan. Mereka akan berusaha untuk mempengaruhi anggota-anggota dewan yang bersimpati atau memang memiliki kepentingan yang selaras dengan tujuan kelompok kepentingan itu. Tujuannya adalah untuk anggota dewan itu menyalurkan aspirasi mereka melalui proses legislatif di dalam parlemen. Tidak itu saja, kelompok kepentingan juga memanfaatkan lembaga peradilan, terutama ketika kelompok kepentingan itu sedang bersentuhan dengan masalah-masalah hukum. Mereka akan menggunakan institusi peradilan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kelompok lain yang menjadi saluran dari kelompok kepentingan adalah partai politik. Dan biasanya partai politiklah yang paling banyak berhubungan dengan kelompok kepentingan. Karena lewat kelompok kepentingan, partai politik dengan mudah menyerap apa yang menjadi keprihatinan atau aspirasi masyarakat. Di saat sekarang, media massa menjadi sangat penting. Karena apa? Karena media massa berperan secara efektif dalam mempengaruhi publik. Oleh karena itu, kelompok kepentingan juga memanfaatkan media massa di dalam mereka memperjuangkan kepentingannya. Di saat sekarang juga kita mengenal bahwa kelompok-kelompok kepentingan itu sangat mudah terhubung dengan kelompok-kelompok kepentingan sejenis di negara-negara yang berbeda. Oleh karena itu, mereka juga memanfaatkan saluran organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan sumber daya maupun untuk mendapatkan kesempatan memperjuangkan kepentingan mereka di arena yang lebih luas, yaitu di arena internasional. Terkait dengan kelompok kepentingan, kita juga perlu mendiskusikan satu kelompok lainnya yang juga penting di dalam proses politik, yaitu gerakan sosial. Berbeda dengan kelompok kepentingan yang memiliki organisasi secara teratur dan memiliki identifikasi kepentingan yang jelas, gerakan sosial bersifat lebih informal dan organisasinya juga lebih bersifat longgar.
Gerakan sosial lebih tepat didefinisikan sebagai bentuk perilaku kolektif di mana motif bertindak dari para pelaku bersumber dari sikap atau aspirasi mereka terhadap suatu masalah publik. Jadi apabila kelompok kepentingan berjuang untuk jangka panjang, gerakan sosial biasanya bersifat lebih temporer atau sementara waktu. Selain harus dibedakan dengan kelompok-kelompok kepentingan, gerakan sosial juga harus dibedakan dengan aksi massa. Berbeda dengan aksi massa yang bersifat spontan, gerakan sosial memiliki tujuan dan terencana dengan baik. Contoh klasik dari gerakan sosial adalah gerakan buruh yang seringkali melakukan aktivitas pemogokan atau demonstrasi secara temporer untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Di masa sekarang, gerakan sosial bukan lagi dimonopoli oleh gerakan-gerakan pada lapisan sosial tertentu, seperti gerakan buruh. Ada banyak gerakan sosial saat ini, dan gerakan-gerakan baru ini dikenal sebagai gerakan sosial baru. Apa yang membedakan gerakan sosial baru atau new social movement ini dengan gerakan sosial yang lama? Pertama, gerakan sosial baru diminati kaum muda, terpelajar, dan mapan, bukan hanya kaum buruh atau kelompok tertindas atau kelompok yang tidak beruntung. Gerakan sosial baru menaruh perhatian besar pada isu-isu yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kehidupan, bukan semata-mata berjuang untuk kesejahteraan ekonomi. Hal yang ketiga yang membedakan gerakan sosial baru dengan gerakan sosial lama adalah gerakan sosial baru memiliki struktur organisasi yang menekankan pembuatan keputusan partisipatoris dan bentuk-bentuk baru aktivitas politik yang lebih inovatif, artistik, dan persuasif. Jadi bukan seperti gerakan sosial tradisional yang hanya mengandalkan pemogokan, demonstrasi, atau aktivitas sejenis. Gerakan sosial baru mempraktikkan apa yang kita kenal sebagai new politics atau politik baru. Apa yang dimaksud dengan new politics? Yaitu kegiatan-kegiatan politik yang tidak lagi menggunakan saluran-saluran politik konvensional seperti dalam gerakan tradisional, yaitu melalui partai politik, kelompok kepentingan, dan badan-badan perwakilan. Perbedaan lainnya antara gerakan sosial baru dengan gerakan sosial tradisional adalah gerakan sosial baru bersifat transnasional. Mereka tidak hanya fokus pada persoalan-persoalan lokal atau nasional, tetapi juga menggunakan keterkaitan mereka, afiliasi mereka, hubungan mereka dengan gerakan-gerakan sosial sejenis yang berasal dari banyak negara. Aktivitas mereka juga terkadang berkoordinasi secara serentak dengan gerakan sosial sejenis di negara-negara lain. Contoh-contoh untuk gerakan sosial baru ini adalah gerakan lingkungan hidup, gerakan perdamaian, gerakan hak asasi manusia, gerakan perempuan, gerakan fair trade atau perdagangan yang adil, dan gerakan hak-hak hewan atau animal rights. Saya meyakini topik yang baru saja kita diskusikan menarik bukan hanya untuk diketahui, tetapi menjadi menarik terutama kalau kita melihat perkembangan kelompok kepentingan maupun gerakan sosial yang terjadi saat ini di masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi tidak hanya bermanfaat menambah wawasan, tetapi juga membuat Anda semua menjadi lebih kritis dan bisa mendorong perubahan-perubahan yang lebih baik melalui apa yang telah kita pelajari tadi. Bersama saya, Edwin Martua Bangun Tambunan, sampai ketemu di topik berikutnya.